Saya ambil daripada tema tahunan kita, yaitu bergerak bersama Roh Kudus. Nah, kenapa saya macam ada banyak-banyak tema, kenapa saya mau pilih bergerak bersama Roh Kudus untuk tema tahunan kita. Nah, kita masing-masing sebenarnya kita masing-masing ada pengalaman pribadi bersama dengan Roh Kudus. Saya percaya itu ada. Ada banyak kali contoh macam saya secara pribadi, hal yang sangat macam simple, yang perkara biasa-biasa. Nah, contoh, kami mau balik dari Kota Mansara ke Rawang dan kita tidak tahu, kadang-kadang hujan tapi tidak jam. Jadi jalan itu ada banyak jalan untuk balik ke rumah kami. Nah, salah satu berdoa dan saya minta atau tanya Tuhan. Kadang-kadang saya punya otak itu ikut sini, tapi Roh Kudus tuntun di sini dan betul-betul benar-benar yang jalan di sini jam, jalan di situ tidak. Ini saya punya anak dengan istri selalulah menyaksikan ini. Itu hal yang sangat simpel sekali. Pun boleh ya, perlu campur tangan Roh Kudus. Contoh juga di dalam banyak hal, terlalu banyak hal sebenarnya kita selalu berdepan dengan hal-hal situasi yang sangat-sangat sukar. Namun karena ada Roh Kudus, karena ada Roh Kudus ya, karena ada Roh Kudus. Waktu contoh ada orang mau didoakan, mau minta doa, dan contoh kalau sakit. Nah, saya tanya Roh Kudus, kenapa dia sakit? Kita tahu kalau sakit-sakit biasa sudah pergi jumpa dokter biasanya oke. Ya biasanya boleh sembuh. Nah, ini berkali-kali dan sudah banyak pengalaman berkali-kali begini, kamu pun tahu. Dan kadang-kadang saya beritahu mereka, kita berpuasa dulu 3 hari. Saya tanya Tuhan, begini begitu. Dan kadang-kadang itu satu perkataan Tuhan hanya bagi satu perkataan, dan itulah itu penyebab kenapa orang itu sakit. Berkali-kali terjadi begitu. Waktu mendoakan orang kerasukan, hari itu saya pernah cerita, dan 2 jam lebih tidak pandai dilepas-lepas. Saya heran, biasanya sekejap, ya mungkin 10 menit, 15 menit, kerasukan mana macam itu orang pun dia akan terlepas. Ini kenapa 2 jam lebih ini? Saya sudah pernah, yang lain pun sudah pernah, yang didoakan lagi pernah. Dan hanya saya tanya Roh Kudus, dan Roh Kudus bagi peringatan ini. Pada cerita hari itu, tangan dia yang belum membangun, dan itulah yang menyebabkan orang itu dipulihkan atau dilepaskan. Ada banyak hal, ya kita masing-masing punya pengalaman, dan itu sangat penting. Sebab itu untuk sepanjang tahun ini kita perlu bergerak bersama Roh Kudus. Kalau kita bergerak dengan contohnya bergerak dengan keinginan pribadi kita tidak akan kemana. Tapi kalau kita bergerak bersama Roh Kudus, walaupun gereja kita sangat kecil dan jumlah kita kalau semua datang pun dalam 60 lah begitu, kalau campur anak-anak sekarang, kalau semua datang dalam 50 lebih 60 orang. Ya, kalau semua datang. Kalau tidak ada yang bercuti, sekarang ramai yang balik kampung. Nah, walaupun gereja kita hanya sebegitu, tapi kalau kita bergerak bersama Roh Kudus, saya percaya ada banyak hal-hal yang kita boleh lakukan dengan luar biasa. Dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, ada banyak hal kita perlu tuntunan Roh Kudus. Nah, hari ini kita mau baca di dalam Kisah Para Rasul 1:1-8. Saya baca genap, saya baca ganjil, kamu baca genap. Ini Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul KPR 1 pasal 1 ayat 1 sampai 18. Nampak ada di situ tadi. Ya, sana dulu Bapak dan mereka yang mau salin. Kisah Para Rasul 1 sampai 8. Oke, saya baca dulu. Begini firman Tuhan. Genap kamu yang akan baca ya. Oke, yang pertama, hai Theophilus, kata
Rasul Paulus. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. 2, jemaat. Sampai pada hari Ia terangkat, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya, atau Yesus menunjukkan dirinya, itu adalah Roh besar, setelah penderitaannya atau penderitaan Yesus selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang mempamerkan diri atau melihat atau penampakan diri, ya. Dia izinkan untuk orang boleh melihat dia dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku." Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, engkau tidak perlu. Nah, ini kata Yesus. Yesus menjawab, ya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh dunia dan Samaria sampai ke ujung bumi. Haleluya. Nah, satu lagi, teruskan John dulu. Ini lagi satu sambungan dia. Kisah para Rasul ini di dalam 2, ini saya akan baca sendiri. Kisah para Rasul 2, 1-4 ya. Oke, dengar. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kan tadi kata jangan kemana-mana, ya. Nah, ini hari Pentakosta. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Dia bukan api, ya. Ini lidah-lidah. Tahu Roh Kudus hanya seperti nyala api. Dia punya bentuk yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Urapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apa. Hamba-Mu mau berlindung di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Dan biar hanya nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dan biar setiap firman yang ditabur akan dapat diterima dengan jelas. Dan buka mata rohani kami Tuhan, agar kami dapat melihat kebenaran, dan telinga rohani kami juga kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau, semua kuasa-kuasa iblis yang coba mencuri firman-Mu di tempat ini, atau semua hal-hal lain yang coba untuk mengganggu, mencuri, menghalang firman-Mu, semua itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kenapa? Next saja. Kenapa berjalan bersama Roh Kudus? Kenapa kita perlu berjalan bersama Roh Kudus? Kenapa? Ya, ini satu soalan. Kenapa berjalan bersama Roh Kudus? Kenapa kita perlu berjalan bersama Roh Kudus? Kenapa? Nah, yang pertama, dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus yang mengajar dan mengingatkan. Di situ dikatakan firman Tuhan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Sangat jelas di sini. Saya sudah dikala, ya, mengajarkan dan mengingatkan. Nah, khususnya mengingatkan. Kadang-kadang kita waktu
tanpa kita sadari kita boleh menuju kepada dosa. Nah, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, oh itu dosa. Sebab itu kenapa kita yang benar-benar kita doa kita kuat dan firman kita kuat. Kenapa kita susah sekali untuk jatuh ke dalam dosa. Khususnya dosa yang disengajakan. Kita tahu itu dosa, tapi kita mau buat. Kenapa? Perbezaannya orang yang dituntun Roh Kudus dengan yang tidak. Perbezaannya mereka yang mengenal firman dan mereka yang tidak kenal firman. Perbezaannya mereka yang berpuasa dan mereka yang tidak berpuasa. Perbezaannya mereka yang baca firman dan tidak. Ada perbedaan dia. Waktu saya ditantang oleh Tuhan atau dijamah oleh Tuhan untuk berpuasa selama 21 hari. 21 hari maksud saya hanya minum cairan. Saya tidak makan apa-apa, hanya minum jus dan minum air putih lah, itu air putih dalam 21 hari. Nah, itu last dia hari Ahad. Nah, hari Selasa itu saya dipanggil di Gombak. Yang hari itu saya pernah cerita itu. Semalaman mereka mendoakan orang yang kena rasup itu, dihantar ilmu hitam karena dia putuskan dia punya percintaan dengan orang M itu, dan dihantar Pomo dan dia di dalam kerasukan. Nah, kenapa saya boleh mendengar? Saya tanya Roh Kudus, karena 2 jam lebih kami berdoa. Saya tanya Roh Kudus, kenapa dia tidak boleh dilepaskan? Saya boleh mendengar dari dalam hati suara Roh Kudus. Karena saya baru berpuasa, saya berdoa, saya baca firman. Kalau bukan karena Roh Kudus, saya dan Pastor William yang telepon saya, biasanya dia akan bawa Adang dengan, ya mereka bagi tahu Adang dengan Cikgu Norita. Biasa mereka bertiga. Tapi hari itu mereka menghadap, sedangkan saya tinggal mau tidur tuh 10 lebih lah, lebih kurang tuh. Kami tinggal mau tidur. Dan tiba-tiba call, saya tengok, nama Pastor William keluar. Nah, ini ada masalah ini kalau tengah-tengah malam ini, tak karena dia sembang-sembang. Dia beritahu, kita ke sana boleh. Kita ke sana, kita mau mendoakan orang kerasukan. Sebab dia mau lari lah, inilah, macam-macam. Nah, kenapa tiba-tiba mereka pun heran, kenapa kami tiba-tiba ingat kau? Nah, bukan karena saya siapa-siapa, tapi saya tahu atau Roh Kudus tahu bahwa saya baru siap berpuasa 21 hari dan saya di dalam doa, saya di dalam doa peperangan rohani sebenarnya juga. Dan kenapa tiba-tiba mereka ingat saya? Karena Roh Kudus tahu. Dan memang malam itu orang itu dilepaskan sampai sekarang. Dan waktu itu saya boleh bercakap dengan roh yang ada di dalam. Dia cerita semua itu, roh yang ada di dalam, cerita semua apa yang terjadi. Dan 2 hari kemudian pas silap itu Pastor Timothy, kita punya pastor dulu, pergi ke rumah itu dan tanya apa yang terjadi. Dan betul-betul apa yang roh di dalam itu bagi tahu saya waktu itu. Persis betul-betul apa yang terjadi sebelum itu, kenapa ini semua terjadi, dan apa yang bila dia sudah sadar, dia cerita itu memang itu. Nah, kenapa saya boleh boleh bercerita atau boleh tahu apa yang terjadi? Sedangkan kami pun lama sudah tidak kenal. Dia berkawan dengan orang itu, mereka kata sudah berapa tahun itu. Dan bila dia putuskan, dan itulah orang itu dengki dan hantar Pomo, hantar ilmu hitam. Nah, saya boleh berbicara tahu, saya boleh tahu, saya boleh tangkap karena ada pimpinan Roh Kudus. Bukan saya siapa-siapa, tidak apa-apa beza. Mungkin dulu pun waktu itu baru puasa, perut saya pun hilang. Jadi takkan saya macam ini. Itu iblis pun takut saya punya perut kan. Kalau mungkin sekarang dia nampak, dia terus lari nampak perut. Saya dengan lobo kalau berperang habis itu iblis. Kami makan habis dia. Lobo. Nah, rahasianya Roh Kudus bagikan yang mengajar saya. Harus Roh Kudus beritahu, harus kamu berpuasa, harus ini, harus ini. Dia mengingatkan juga hal-hal yang sebenarnya tidak pernah terfikirkan. Kalau kita di dalam benar-benar, kita di dalam puasa, saya sudah alami itu, kita sangat sensitif. Orang menyembah apapun, saya 2-3 minggu kan, 21 hari,
2 minggu hampir saya mau muntah setiap hari. Karena saya bau roh penyembahan itu yang ada di office. Dia punya bau tuh, sekarang saya tidak tahu apa-apa, tapi waktu itu saya bau dia punya roh penyembahan yang bayar kemenyan, bakar kemenyan segala macam. Sebab itu kenapa sangat penting sepanjang tahun ini dan sampai bila-bila sebenarnya, bukan tahun ini aja. Jangan silap atau jangan salah anggap atau silap. Bukan hanya tahun ini, mulai tahun ini kita perlu berjalan bersama Roh Kudus. Kalau kita berjalan bersama Roh Kudus, kita tahu Dia mengingatkan, oh itu dosa. Kenapa orang boleh berkali-kali jatuh dalam dosa? Tiada yang mengingatkan. Dan Roh Kudus juga akan mengingatkan. Saya punya istri punya kesaksian. Saya sebenarnya sama suruh dia bersaksi tadi, saya lupa sekarang baru saya ingat. Saya tolong dia saksi. Beberapa hari lalu, tiba-tiba seorang ibu telepon dia. Hari itu dia sudah saksi dengan beberapa ibu di sini. Seorang ibu tiba-tiba telepon dia. Dia bagi tahu dia kepahitan dengan suaminya istri selama 8 tahun lah. Anak dia 7 tahun sudah. Pahit. Tapi kami tidak tahu. Kami tidak tahu dia pahit dengan khususnya istri saya lah. Nah, bagaimana kenapa dia terjadi? 8 tahun lepas mereka mau bercerai dan suami itu polisi saya dan istilah bagi tahu itu suami, kamu perlu buktikan yang kamu tidak buat lagi sesuatu lah. Dan istri saya bagi tahu ini istri ini jangan cerai begini-begini, dia punya nasihat. Dia betul-betul kepahitan dengan suami istri. Nah, kebelakangan ini dia di gereja, dia dengar YouTube, dia bagi tahu timbul nama Lesta. Cari dia Lesta. Siapa Lesta ini? Sudah 8 tahun kan, waktu dia mengandung itu. Muncul Lesta. Siapa ini Lesta ini? Kamu kepahitan dengan dia. Dan dia, Roh Kudus ingatkan dia. Tiba-tiba dia ingatkan satu nama yang jauh di luar negara, bukan di Malaysia. Minta nomor telepon dia. Dan hari itu WhatsApp dengan dia, WhatsApp Pak Paul, WhatsApp. Dia beritahu, saya minta ampun udah apa? Tiba-tiba kan, ini 8 tahun, dia pun lupa sudah. Saya pun lupa sudah. Hari itu dia beritahu baru saya ingat. Oh iya, bayangkan anak dia 7 tahun sudah. Itu waktu dia mengandung, jadi 8 tahun lah senang kira. Saya kepahitan dengan kenapa? Apa salah saya? Sampai istri pun mau tahu juga lah. Tidak salah. Iyalah, tapi mau tahu juga. Kenapa kamu kepahitan? Apa salah saya? Dia beritahu, dulu saya tidak boleh terima kamu punya nasihat. Dan Roh Kudus ingatkan dia, minta ampun. Roh Kudus ingatkan dia dan ini beberapa hari. Hari berapa? Minggu ini. Orang itu dia beritahu lagi, bolehkah sah ini saya punya minta ampun ini kalau hanya dalam WhatsApp? Sebab dia bukan di sini, dia di negeri satu lagi, bukan di sini. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita hal-hal yang positif. Dan itu orang tuh sembahyang, dan itu yang membantu pelayanan dia. Ada sesuatu yang menghalang karena dia simpan 7 tahun. Sedangkan yang dia cerita itu sebenarnya yang dia bagi tahu itu bagi peluang suami kamu begini, jangan bercerai. Nah, waktu itu dia masih lagi di dalam trauma apakah sebab itu dia tidak boleh terima dan dia kepahitan. Hanya 7 tahun, 8 tahun kemudian timbul nama istri saya. Dan dia tidak tahu siapa ini Lesta ini, siapa ini. Dia pun sudah lupa siapa Lesta. Nah, sangat-sangat penting untuk kita ada Roh Kudus. Dia akan mengingatkan mungkin hal-hal yang baik. Kalau iblis dia ingatkan, yaitu masa lalu kita. Yang kita sudah buat kesilapan, dia akan, mana kamu layak? Ini iblis, ya. Kamu jahat, kamu tidak layak, kamu berdosa dulu. Mana ada kamu layak naik di pentas bawa pujian lah ini. Kamu sudah berdosa tahu dulu, begini. Itu iblis.
Dia akan ingatkan kita hal-hal yang negatif. Tapi Tuhan atau Roh Kudus, dia ingatkan kita hal-hal yang positif. Sehingga hal-hal seperti yang saya katakan di sisi saya tadi, sudah hampir 10 tahun, 8 tahun, Roh Kudus tidak henti-henti mengingatkan orang ini, ibu ini. Kami manusia lupa sudah kan. Dia pun lupa sudah siapa itu, apa ini nama ini. Kenapa tiba timbul ini. Jadi saya mengajar kita atau mengajak kita supaya kita ada Roh Kudus. Ya, kita perlu ada Roh Kudus. Waktu kita berjalan, kita tahu sama ada itu perlu kita lalui atau tidak. Ada hal-halnya kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita main terja saja. Sebab itu sudah silap, astaga, itu kita menyamakan. Kenapa ini macam ini? Saya tahu ini dosa, kenapa lah saya buat? Ya syukur kalau kita masih menyesal. Tapi kadang-kadang bila kita sudah selalu, itu yang dipanggil hidup dalam dosa. Bila kita hidup dalam dosa, kita susah untuk melepaskan. Jadi saya ajak kita, yang pertama ini, kita perlu ada Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengajarkan kita yang baik, segala sesuatu, menegur kita, mengingatkan kita, kalau ini tidak boleh, ini tidak boleh. Roh Kudus kata, jangan. Dan saya percaya, mulai hari ini hidup kita akan sukses, amin. Yang kedua, Roh Kudus yang memberi keberanian. Nah, dalam Kisah Para Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lihat itu, tengok. Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, sesuai dengan tema kita tahun ini, bergerak bersama Roh Kudus. Sesuai juga dengan misi kita, salah satu misi kita yaitu menginjil di marketplace. Yang seringkali menghalang kita untuk kita bersaksi kebaikan Tuhan. Kenapa? Takut. Kita takut. Jangan-jangan nanti ini, nanti itu. Saya masih ingat yang waktu kami melawat orang di hospital, dan waktu kami balik, kami satu jambatan flyover dan banyak itu gelandangan. Dan saya beranikan diri, kami satu keluarga dengan anak Pastor Edi itu waktu itu. Roh Kudus bagi tahu bersaksi, dan saya tengok macam mana ini mau memulakan ini. Sebab kita tidak kenalkan, dan orang itu lagi, itu bukan kita punya bangsa di KL ini. Orang itu lagi yang kita punya sepupu itu. Dan Roh Kudus bagi kita bagi idea. Dan selalu boleh bersaksi kepada dia. Nah, saya bagi tahu lastnya, saya bagi tahu dia, kalau kamu ada masalah, kalau begini-begini, kamu panggil nama ini. Saya bagi tahu dia. Dia seorang gelandangan, tidur di jambatan atau flyover. Dia sudah siap lah, dia punya tikar segala macam itu. Dia hanya tidur di situ. Nah, kalau saya tidak ada Roh Kudus, saya akan main lalu saja. Malah kadang-kadang kita takut, nanti dia minta duit, nanti dia minta duit, betul. Tapi bila kita ada Roh Kudus, kita akan tahu bagaimana untuk kita memulakan, dan kita tahu ya untuk ada Roh Kudus dalam hidup kita akan berani. Yang penting, saya ingatkan sekali lagi, hari itu saya sudah ingatkan, jangan sesekali kalau kita bersaksi, jangan sesekali babitkan agama orang. Jangan sesekali memburukkan agama orang. Kita hanya cerita bagaimana Tuhan mengubah hidup saya. Itu berkali-kali saya banyak macam Chinese supplier siapakah, saya bertemu dengan mereka, dan mereka kebanyakan mereka sudah tahu saya adalah pastor, dan itu yang bagus lah. Mereka tanya, nah di situ saya mulakanlah ini semua. Saya tahu karena Roh Kudus yang memberitahu. Saya berani karena Roh Kudus yang memberi keberanian. Sebab itu sangat-sangat penting ya, urapan Roh Kudus itu. Sangat-sangat penting baptisan Roh Kudus itu. Sangat-sangat penting itu. Supaya kita berani
Yang pertama, kita berani untuk bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan. Yang penting jangan blame orang punya agama. Jangan sesekali, oh, you punya agama begini, you punya agama begini, saya punya agama begini tahu. Itu membuat akan seolah kita attack mereka. Dan bila kita macam attack mereka, mereka tidak akan dengar apa kita cakap. Dan lastnya kita boleh bergaduh. Tapi kita bagi tahu mereka, Tuhan, khususnya macam kami yang ada track record yang najis. Oh, saya dulu merokok tahu, oh, saya dulu minum tahu, oh, begini tahu saya dulu. Oh, orang lagi dengar. Macam mana lagi boleh berubah? Di side. Saya suka cerita. Kalau macam kebetulan saya bawa lori, cerita. Begini. Saya selalu yang saya punya di otak, kalau saya berjumpa dengan orang sedemikian, Tuhan, apa idea? Dan tidak juga dinafikan, kami kehilangan Jojo ya. Itu banyak kali saya pakai itu. Biasa kan kalau cerita, berapa anak? Wih, begini, tapi begini. Wih, tapi Tuhan begini. Tuhan itu. Mereka akan dengar tahu sebab ada sesuatu. Yaitu kesaksian hidup kita, apa yang kita alami sebenarnya. Mungkin bagi hidup kita musibah, ya. Mungkin bagi kita musibah ini. Sebenarnya seperti mana firman Tuhan, kita melihat itu adalah musibah, tapi bila kita pandang positif, sebenarnya itu adalah yang baik. Kalau kami pandang positif, apa yang terjadi dalam keluarga kami tidak akan jadi berkat. Jadi ingat, jangan blame agama mereka, tapi hanya ceritakan kebaikan. Dan kalau kita ada Roh Kudus, kita akan berani. Percayalah, kita akan berani. Kita akan berani untuk bersaksi kebaikan Tuhan. Cukup kita ceritakan kebaikan Tuhan. Cukup itu. Tidak perlu lebih-lebih. Nanti orang tanya lebih lagi, kamu tidak boleh jawab. Tapi cukup. Saya begini, saya diubah Tuhan. Saya beritahu mereka kali-kali, saya begini. Dan bila saya betul-betul ikut Tuhan, saya tinggalkan semua ini. Dan mereka akan tanya lagi, tanya itu. Dan karena kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi ingat, kita perlu ada Roh Kudus, baru kita berani untuk bersaksi. Roh Kudus lah yang memberi kita berani. Saya katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus di situ kan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dikatakan situ, kalau seandainya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku, kata firman Tuhan. Ku itu huruf besar. Yesus berkata, kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku, kata Yesus. Saya mengajak kita, jangan tutup hati dengan Roh Kudus. Amin. Kita selalu buka hati dengan Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus yang menuntun. Kisah Para Rasul 16:6-10. Begini firman Tuhan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah atau menghalang mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan. Lihat itu, Roh Yesus, Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Next. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Oke, balik pada poinnya. Nah, Roh Kudus yang menuntun. Roh Kudus yang menuntun. Mereka melintasi Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka. Nah, di dalam kehidupan pribadi kita,
di dalam kehidupan sebagai orang percaya atau rohani kita. Nah, kalau Roh Kudus yang menuntun kita, saya percaya, saya sangat yakin dan percaya di dalam keluarga kita, kalau ada Roh Kudus yang menuntun di tengah-tengah keluarga itu, pasti kita akan bahagia. Karena kalau Roh Kudus yang menuntun, tak mungkin dia akan bawa kita kepada jalan-jalan yang jahat. Dia akan bawa kita kepada pengenalan Tuhan, dan kita tahu sifat-sifat Tuhan. Dia akan tuntun kita ke jalan yang benar. Seperti mana pemazmur, ya, Mazmur 23 itu. Tuhan adalah gembalaku. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau. Dia menuntun aku ke air yang tenang, kata firman Tuhan. Dan membawa aku ke rumput yang hijau. Maksud dia haus rohani. Dia perlu makanan rohani. Tuhan yang menuntun pemazmur atau Raja Daud. Walaupun Raja Daud waktu itu dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia tahu cerita itu. Dikejar-kejar beberapa kali, hampir mau membunuh. Betul ya, dengki dengan Raja Daud itu. Sebenarnya dia penuh dengan recording dia. Dan sebenarnya Raja Daud 3 kali dia ada peluang untuk membunuh Raja Saul sebenarnya. Nah, dia sangat benci, dengki dengan Raja Daud. Dan dia kejar dan di dalam situasi yang begitu, ini yang bersubhat, itu bersubhat. Kalau kamu baca itu, ini bersubhat dan mau membunuh, dan ini itu macam-macam yang dihadapi oleh Raja Daud. Namun karena Tuhan yang memimpin dia, tongkatmu dan gadamu, kata firman Tuhan. Walaupun aku melalui lembah kekelaman, kata Raja Daud. Walaupun kita di dalam suatu situasi dalam kehidupan kita, situasi dalam pekerjaan kita, situasi yang sangat sulit di dalam keluarga kita. Waktu mungkin juga yang studi atau mereka yang belajar. Ada masa-masanya kita sangat sulit. Ada satu kesulitan kita yang kalau secara manusia sebenarnya kita tidak boleh lalu itu. Tapi Tuhan yang menuntun. Tuhan yang menolong. Jadi saya ajak kita, biar kita ada urapan Roh Kudus, biar kita terima pengurapan itu, supaya kita dituntun oleh Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun kita. Kita tidak perlu lagi, kalau manusia yang menuntun kita, kadang-kadang ada juga kadang-kadang ibu bapak atau ada anak-anak yang sampai dia bertuhankan ibu bapak dia. Sehingga kenapa saya katakan begini? Dia bertuhankan ibu bapak dia. Firman Tuhan kata jangan, dia tetap buat. Bapak saya suruh mah. Ada nggak di sini? Ada. Mas saya kata tak boleh, tapi firman Tuhan kata berjalan. Sampai dia menolak firman dan dia bertuhankan dia punya bapak. Lepas itu terjadi, ayo saya punya cakap dulu macam ini, saya mana tahu. Nah, sudah salah lo, apa boleh buat kepala sudah bulat lo. Lebih-lebih itu yang kita cakap. Tapi bila kita dituntun oleh Roh Kudus, sebab kenapa tahu? Di depan sana dia tahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Kenapa waktu sebelum kami kehilangan, sebelum kakak balik surga? Kenapa Tuhan? Ini pun Tuhan pantang saya, Tuhan mau saya berpuasa 5 bulan. Dan sebelum dia balik ke surga kita ada puasa lagi, kan kita punya konsep penginjilan. Kenapa sampai saya boleh berpuasa 5 bulan? Dan kenapa? Kamu lihat semua itu yang kenal, ya. Saya tidak pernah salahkan Tuhan, dan waktu berjalan, waktu penguburan dia segala macam, seolah-olah saya tidak ada masalah sampai sekarang. Kenapa? Karena saya sudah dipersiapkan dan Tuhan tahu waktu 23 hari bulan 3 2016 dia akan ambil joy. Dan di situ dia persiapan saya untuk berpuasa dahulu. Dan saat saya berpuasa dan berpuasa, komitmen begitu. Waktu dia diambil, sampai saya dengar, tenang, saya sudah ambil dia. Karena ada Roh Kudus, karena Tuhan persiapan saya untuk keesokan hari. Apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, tahun depan, 10 tahun kemudian. Dia tahu. Tadi saya terima WhatsApp dari Sesmen Supplier. Sesmen Supplier kami, saya punya partner yang kirimlah di grup kami di company. Dia bagi tahu, ini punya wife sudah meninggal.
bukan bangsa kita, adalah Chinese. Saya WhatsApp, saya punya partner. Yang ini yang kita punya kah? Yang kita kenal kah? Saya beritahu dia. Saya mau pastikan. Iya, dia cakap. Sedangkan Jumat lepas, Jumat bukan yang minggu ini. Jumat lepas waktu dia boleh cek, asal dia datang, dia cerita dia punya kesehatan, dia punya buah pinggang sudah bocor lah, darah tinggi lah, inilah itu. Hari itu dia masuk hospital dan dia beritahu kami hari itu, PIN number itu, password semua dia sudah beritahu dia punya istri. Tapi dia sudah mati sudah. Masuk ke hospital, tekanan darah tinggi dan macam-macam, dan hampir pol. Dan itu yang dia cerita, dan begitu dia mau exercise sudah dia bagi tahu, inilah segala macam. Dan saya turun berapa kilo sekarang di hari itu. Jumat lepas, bukan minggunya, last week punya Jumat. Waktu dia boleh cek, kami dorong aja, cerita-cerita. Dia cerita dari kesehatan dia. Dan seolah-olah dia yang gol dulu. Itulah sampai dia bagi dia punya password dengan itu. Semua rahasia-rahasia. Dia bagi dia punya istri. Segala macam. Supaya tidak perlu lagi tercari-cari. Tapi semalam dia punya istri yang meninggal. Jadi kalau ada Roh Kudus, ini bukan orang Kristen lah. Maksud saya, kalau ada Roh Kudus, kita tahu besok apa yang akan terjadi. Waktu kakak 23 hari bulan 3 itu, jam 4 lebih kan dia balik surga. Dia diambil Tuhan. Saya pagi itu tanya sama istri, Tuhan sudah bagi saya mimpi. Tuhan sudah bagi tahu saya. Jadi ini adalah karena bila kita ada Roh Kudus, ada yang menuntun kita, ada yang bagi tahu kita begini, besok, lusa, akan terjadi begini. Dia yang menuntun kita. Dia yang mencegah. Kalau Roh Kudus kata jangan, kita tidak buat. Dia akan menuntun kita. Dia akan menolong kita supaya kadang-kadang ada hal keputusan-keputusan yang sangat suka untuk kita buat. Dia yang menolong. Dia menuntun kita. Raja Daud, dia menuntun aku ke air yang tenang. Jadi, kalaupun kita di dalam sesuatu situasi yang sangat sulit, ingatlah, percayalah, terimalah Roh Kudus itu, karena dia akan menuntun. Kalaupun kamu jatuh, kamu tidak akan jatuh tergeletak. Kalaupun kamu jatuh, kamu tidak akan jatuh di tempat tangga, Kak. Ya, betul. Saya tidak sekolah, jadi saya pernah tanya dulu, mana tahu salah, ada live ini. Ada orang kan, sudah jatuh di tempat tangga, maknanya berulang, bertambah musibah dia. Tapi kalau kita ada Roh Kudus, firman Tuhan kata, kalaupun jatuh tergeletak pun, kita tetap menang. Karena firman Tuhan kata, kamu adalah lebih daripada pemenang. Jadi maukah kita Roh Kudus yang menuntun, atau kita mau ibu bapak kita sampai mengambil alih kuasa Tuhan? Jangan. Memang ada hal-hal yang ibu bapak itu perlu putuskan dan segala macam. Tapi ada hal kalau yang bertentangan dengan firman Tuhan, sepatutnya kita utamakan Roh Kudus. Seperti mana hari Tuhan saya sudah WhatsApp di grup kita last week lagi. Saya awalkan kita punya apa? Kita punya praktis. So, saya bagi laluan bagi keluarga supaya dalam beberapa hari ini kita boleh bercuti. Adakah di gereja mana-mana dia bagi laluan supaya kamu bercuti pasti awal. Sebab ini gereja community, gereja keluarga. Jadi saya pentingkan keluarga. Namun sahabat kita sana, jangan terlajak cuti kan. Ada di situ, terlajak laris, terlajak cuti. Sepatutnya kita utamakan ibadah. Sepatutnya kita utamakan Tuhan. Sepatutnya. Dan kamu yang ada di sini, kamu tidak salah jalan. Ada Roh Kudus yang menuntun kamu. Amen. Oke, satu lagi firman, lepas itu kita mau berdoa. Nah, dalam Yohanes 20, 19-23, dengar baik-baik. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu, itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya di Yesus dan lambangnya pada mereka, lambungnya pada mereka. Ini lambung. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan.
Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dia utus kita semua hari ini. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembus mereka dan berkata, mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap dosanya ada. Dosanya tetap ada. Nah, yang heran, kenapa Roh Kudus, tapi kenapa tiba-tiba mengampuni? Coba yang last tuh aja, yang second page tuh. Roh Kudus, dan Yesus memperlihatkan, tapi tiba-tiba dia selipkan. Jikalau kamu mengampuni orang, dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kenapa dia tiba-tiba? Heran kan? Seperti mana doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu itu. Dan lastnya, selepas yang engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, di lastnya itu, jika kamu mengampuni orang, Bapamu di surga mengampuni. Jika tidak, kamu tidak diampuni. Kenapa ini tiba-tiba muncul? Sangat heran. Nah, satu rahasia. Tanpa Roh Kudus, kamu tidak boleh mengampuni. Tanpa Roh Kudus, kamu tidak ada kekuatan untuk mengampuni. Tanpa Roh Kudus yang beri kekuatan, betul? Sebab itu kenapa orang boleh bertahun-tahun seperti mana yang orang kepahitan dengan istri saya. 7 tahun, tahun ke-8 tiba-tiba muncul nama dia. Kenapa? Sebab Roh Kudus yang mengingatkan dan Roh Kudus yang bagi kekuatan dia. Sampai istrinya terpingal-pingal lah, apa salahnya? Sebab itu, tanpa Roh Kudus, kamu tidak ada kekuatan untuk mengampuni. Tanpa Roh Kudus, kamu tidak akan pun pernah terfikir mau mengampuni. Tahun lepas, kejadian itu kita tahu semua. Tanpa Roh Kudus, saya tidak boleh mengampuni. Tanpa Roh Kudus, saya tidak boleh lepaskan. Jangankan melepaskan berkat Abraham, Ishak, Yakub, dan mendoakan supaya kesehatan orang-orang sedemikian terus dijaga Tuhan. Jangankan itu, mengampuni pun saya tidak boleh. Kalau secara manusia. Karena terimalah Roh Kudus jikalau kamu mengampuni. Sangat lucu ini. Sangat-sangat macam tidak masuk akal. Tapi sebenarnya kalau kamu tidak ada Roh Kudus, kamu tidak ada kekuatan untuk mengampuni. Karena sebenarnya masalah manusia sebenarnya yang saling silih berganti, ini berganti lagi. Salah satu yang selalu ini yang macam sangat sinonim dengan manusia, yaitu pengampunan. Ini yang seringkali berlaku kadang-kadang tanpa kita sadari, mulut kita berkata sesuatu yang menyakitkan hati orang. Tanpa kita ketahui itu, betul. Tanpa kita sadari, kita bukan mau itu tujuan kita, tapi karena kita tidak sadar, kita sudah menyakitkan hati orang tanpa kita sadari itu. Nah, orang yang kita sakiti itu, yang secara tidak sengaja, kalau dia tidak ada Roh Kudus, dia akan simpan kepahitan. Sebab itu kenapa Roh Kudus tiba-tiba, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosa dia beri. Ingat itu, saya ajak kita di GKKL dan anak-anak muda dari Pulau. Jikalau kamu mengampuni dosanya diampuni. Maksudnya, kalau selagi kita tidak mengampuni, dosa orang itu tidak diampuni. Dan dalam ajaran doa Bapa kami, jika kamu tidak mengampuni, kata Tuhan, kamu juga tidak diampuni. Jadi macam mana pun kita melayani, macam mana pun, apapun ini segala macam lah. Apa yang kita ada, kekayaan mana, selagi kita tidak mengampuni, kita tidak diampuni. Yang kita baca itu doa Bapa kami itu. Kalau kita lanjutkan itu, karena kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Kalau kamu mengampuni, Bapamu di surga mengampuni. Otomatis, maksudnya kita yang berkorban dulu. Maksudnya Yesus yang berkorban dulu turun ke bumi, mengampuni kita, baru kita dapat diampuni. Yesus yang melakukan terlebih dahulu. Sebab itu kita perlu lakukan itu dulu. Kalau kita mengampuni, dosa orang itu diampuni. So saya
ajak kita, saya mendorong kita, jangan simpan kesalahan orang. Kamu bayangkan saya punya kisah saya punya istri lah. Dia makan KFC, makan McDonald, kami pergi Starbucks, dia happy-happy. Tapi orang di sana kepahitan dengan dia. Siapa yang sakit? Yang kepahitan kah atau yang satu? Yang sakit adalah yang sedang kepahitan. Bayangkan kita sedang makan KFC, post di Facebook, yang orang kepahitan ini, aduh dia makan KFC lagi, sakit lagi. Betul? Sebab itu jangan kepahitan. Jangan simpan. Amin. Haleluya. Oke. Mari pemain musik. Kayak di Roh Kudus. Selepas itu nanti kita akan mendoakan Tuan Awang dan Mary. Mereka punya anniversary kan. Kita tahu semalam ke hari ini. Hari ini kita nanti akan doakan mereka. 10 kali saya punya istri ingatkan. Mari kita semua berdiri. Terima kasih Bapak. Saya percaya hari ini